Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan Pak ya. Baik. Yang pertama tadi, seorang perempuan yang mengalami masa iddah setelah meninggalnya suami. Itu masa iddah. Di dalam masa iddah itu ada masa berkabung yang disebut masa ihdad. Jadi ada dua bahasa. Iddah masa menunggu 4 bulan 10 hari. Ihdad itu masa-masa berkabung, atau disebut muhadah. Nah, lalu dia dikunjungi oleh sahabat-sahabat kantornya, sahabat-sahabat sesama SMA. Itu kadang-kadang yang datang juga laki-laki. Bagaimana selayaknya dia bersikap? Tidak bermasalah Pak, menyambut para sahabat ketika bertakziah oleh seorang perempuan. Karena memang selayaknya seorang istri, memang dia yang menyambut teman-teman dari suaminya atau teman-temannya sendiri. Mungkin kalau anaknya yang menyambut, mungkin akan basi, orang tidak terlalu kenal, tidak terlalu akrab. Boleh, tapi dengan syarat illah tadi, yaitu tidak menimbulkan fitnah. Jadi ilahnya jangan sampai penampilannya menimbulkan fitnah. Karena seorang istri ketika meninggal suami, maka di saat seperti itu, selepas 4 bulan 10 hari, dia itu sudah menjadi milik bersama kembali. Artinya sudah boleh dilamar, menerima lamaran. Kalau ada suami, jangan coba-coba. Makanya, untuk menghormati suaminya dan keluarga suaminya, si perempuan ini dilarang berpenampilan yang menimbulkan fitnah. Jadi terima tamu boleh, tapi ya jangan ketika terima tamu kita seperti penampilan orang yang kerja di kantor, pakai minyak wangi dulu. Jangan begitu. Jadi biasa saja. Jadi muka agak sembab-sembab sikit, orang pun maklum. Jadi muka ini, mata bengkak karena terlalu lama menangis. Ada juga yang bengkak karena terlalu bahagia. Alhamdulillah mati juga. Alhamdulillah cukup lama saya tunggu Ustaz. Mati juga ujungnya. Najib ni. Karena setiap hari dipukul sama suami. Dia bahagia sekali kan. Ada juga yang begitu. Jadi ada menangis karena terlalu sedih. Ada yang menangis karena terlalu bahagia. Alhamdulillah mati juga Fir'aun ini, ya Allah. Begitu kan. Gitu. Jadi orang ketika masa iddah ini, orang memakluminya. Orang memakluminya. Jadi dalam keadaan wajah tidak karu-karuan, tidak ada sedikit pun rasa orang suka, itu dimaklumi. Itu saja yang perlu dijaga. Jadi menyambut tamu dibolehkan, tidak mengapa. Menerima lamaran haram, tapi dipancing-pancing masih dibolehkan. Contohnya dalam kitab disebutkan, jadi ada orang yang datang bertakziah, jadi dalam masa iddah ni 14 hari ini, ada yang mengatakan kalau sudah habis masa iddah, mungkin akan datang pangeran yang lain untukmu, dan pangeran itu adalah aku, katanya. Contoh Paknya, contoh tegak. Ini kan pengalaman Pak, contoh. Boleh tidak? Boleh. Si laki-laki tidak melamar, hanya memberi lemparan pancingan saja. Dibolehkan. Namun tidak boleh diterima, dan tidak boleh, maksudnya terima saat itu tidak boleh. Dan tidak boleh ada unsur untuk melamar langsung. Menyindir tidak mengapa, tapi tetap tidak baik. Tetap tidak baik. Jadi jemaah maka Allah dibolehkan menyambut tamu dalam keadaan tidak berpenampilan yang menimbulkan fitnah. Itu saja yang perlu dijaga. Jadi yang lain boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi Ustaz? Ya, dari Pak Abdullah, pertanyaan yang pertama dari Pak Abdullah tadi. Oh, apakah orang yang iddah bercerai? Tadi iddah dalam masa berkabung itu ada masa ihdad, masa berkabungnya. Itu tidak boleh memakai ini dan itu. Apakah orang yang bercerai itu juga sama? Sebenarnya sama. Kenapa? Karena di masa perceraian dia masih menjadi milik suaminya. Jadi tujuannya saja yang berbeda. Kalau masa kematian suami, itu tujuannya menghormati almarhum dan menghormati keluarga suami. Jadi jangan sampai keluarga suami mengatakan, kurang aja hindangnya.
baru mati lekoi. Kalau genyan kata bahasanya tu begitu Pak. Jangan sampai keluarga suami mengatakan kurang ajar istrinya. Baru meninggal anak kita yang laki-laki, suaminya, dia sudah begitu. Itu tidak menghormati keluarga suami. Tujuannya itu. Tapi kalau untuk masa perceraian, jadi tergantung nih. Talak 1 dan talak 2 itu otomatis dia menjadi sepenuhnya milik suaminya. Jadi dia itu masih milik suami itu. Cuma dia menunggu keputusan dari suaminya. Menunggu suami balik atau tidak. Maka di saat menunggu, tidak boleh dia juga berpenampilan dengan berbagai gaya tadi. Itu malah lebih besar fitnahnya. Karena suaminya masih ada. Dan dia masih menjadi milik suaminya. Tiba-tiba dia sudah berpenampilan seksi keluar. Itu masa iddah dari cerai. Padahal suami mungkin menunggu detik-detik terakhir. Masalah iddahnya seorang perempuan yang masih ada produksi haidnya, itu kan 3 kali suci dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Syafi'i. Kemudian perempuan yang tidak ada haidnya lagi, sudah menopause, itu iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Lalu perempuan yang baru menikah, belum terjadi hubungan suami isteri, lalu terjadi perceraian, tidak ada masa iddah. Pagi menikah, siang bercerai, malam boleh menikah lain. Kalau belum terjadi hubungan suami isteri. Nah, bercerai ini ketika masa iddah itu masih milik suami. Jadi perempuan itu dipending oleh suaminya. Dipending oleh suaminya. Bisa jadi suami karena ingin memberi pelajaran pada si isteri, mungkin dia menunggu detik-detik terakhir hampir masa iddah. Hampir habis masa iddah, baru dia rujuk. Bisa jadi begitu. Jadi di masa dia menunggu suaminya rujuk atau tidak, di saat itulah si perempuan dilarang untuk menimbulkan fitnah dengan penampilannya. Sampai ada suami orang lain atau laki-laki lain yang tiba-tiba mengganggunya dengan tampilannya, itu lebih haram. Karena dia masih menjadi milik suaminya. Jadi perempuan dalam masa perceraian itu tunggu. Tak boleh melakukan hal-hal yang termasuklah tadi Pak. Jadi berbagai macam model penampilan, termasuk minyak wangi. Kalau suaminya rujuk, kapanpun, bolehkah perempuan itu menolaknya? Tidak boleh. Dalam talak 1 dan talak 2, suami baru merujuk di akhir bulan, hampir mendekati 3 bulan, dirujuk oleh suami. Lalu perempuan mengatakan, baru jino teruk roh ni, kata si perempuan, baru sekarang sampai, jangan usah datang lagi. Tak ada hak perempuan, karena itu masih menjadi milik suami. Jadi suami datang, suami mengatakan, saya kembali. Perempuan wajib terima. Kalau suami tidak kembali selesai masa iddah, berarti telah terjadi talak bain as-sughra. Talak bain sughra artinya telah terputus dengan nyata, dia tidak kembali di masa iddah. Habis masa iddah baru kembali, wajib melakukan ijab kabul ulang, pernikahan ulang. Antar lagi tu tebu, tebu, buat lagi bebek dari kelapa yang sudah busuk kan, antar lagi tu jelame bayar kalau melewati masa iddah. Itu sudah jatuh talak bain sughra. Jadi dalam semua masa iddah begitu. Sedangkan masa talak 3 itu kan masa iddah juga. Dia belum boleh terima lamaran, belum boleh terima apapun dalam masa iddahnya. Selepas masa iddah, dia terima lamaran. Kalau mau kembali kepada suami yang lama, maka dia harus menikah dengan orang yang baru. Lalu terjadi hubungan suami isteri, lalu bercerai dengan orang yang baru ini dengan sukarela, lalu kemudian lepaskan masa iddah dari suami barunya, baru boleh balik ke suami lama. Itu masa iddah yang pertama itu juga, masa iddah yang pertama dengan yang kedua dari suami baru, itu sama-sama tidak boleh melakukan penampilan yang menimbulkan fitnah. Karena itu masih hak milik suami yang sebenarnya. Baik, itu jadi sama Pak urusannya. Karena ilahnya adalah menimbulkan fitnah. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Oh iya, benar. Ini menarik Pak. Jadi alhamdulillah mungkin ada di antara
orang yang ingin sekali melakukan sunnah Nabi ini, lalu dia pakai berlebihan. Jadi dalam satu hari 1 botol habis. Sampai wanginya menimbulkan bau yang mungkin berlebihan sekali, sehingga orang yang berada di sampingnya tidak merasa wangi lagi, tapi merasa tersiksa. Kan? Nah, ini pun tidak dibolehkan karena tujuannya membuat kenyamanan. Apapun yang menimbulkan atau merusak kenyamanan, maka hukumnya sama. Makanya ketika pakai minyak wangi, ukurannya jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang berada di samping kita. Jadi cukuplah pakai yang kira-kira orang masih sanggup bersama kita dalam solat. Jadi dia tenang ketika membaca Al-Fatihah pun dia tenang ya di samping kita. Itu ukurannya. Tapi kadang-kadang kan model minyak wangi berbeda-beda, Pak. Ada yang model minyak wangi kita siram 1 botol pun enggak wangi-wangi. Itu yang biasanya yang 2000 1 botol, Pak. Ya wangi-wangian, Pak. Pakai dari rumah siram 1 botol. Baru sampai di simpang lampu merah udah habis wanginya. Yang model begitu tidak mengapa 1 botol. Tapi yang model-model, Pak, itu yang mahal, malaikat subuh, Pak. Malaikat subuh kan mahal-mahal tu, kadang-kadang ada yang 40,000, 50,000 1 botol kecil ini. Itu sedikit kita cilet, masya-Allah wanginya serempak, sampai pulang pun baju masih wangi. Itu yang cukup sedikit saja. Jadi tergantung model minyak wangi. Jadi jemaah melakukan Allah, hari ini kita telah membicarakan tentang salah satu sunnah, sering-seringlah pakai minyak wangi agar kita didekati malaikat, mendapatkan pahala Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.